Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AJ Channel semua, ini hari kemarin luar biasa nih saya lihat upaya-upaya yang dilakukan untuk menjegal seorang Anies Rashid Baswedan. Kan kita sudah tahu bersama ya, sering kita angkat di video-video itu seperti yang terencana, sistematis dan masif TSM dilakukan oleh orang-orang yang tentu berbeda-beda dari berbagai kalangan, tapi nampak polanya sama. Tapi yang mengagetkan buat saya hari ini sampai ngiklan di Instagram. Waduh. Ini kalau saya pikir orang yang secara pribadi nggak mungkin. Ngapain dia keluar duit buat fitnah Anies, buat bully Anies? Yang paling mungkin apa? Ya pesanan. Uangnya sudah disiapkan. Dikasihin buat menyerang Anies Baswedan. Ini kita lihat ya. Nah. Di Instagram diketahui ini ada sebuah postingan yang tulisannya Anies Baswedan bohongi warga Jakarta dengan penghargaan internasional pengendali banjir. Warga Jakarta merasakan kebohongan Anies seperti penyakit kejiwaan. Ngeri. Ini padahal kita tahu bersama ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada apa? Pembunuhan. Daripada pembunuhan, benar. Jadi satu ucapan fitnah tentu bisa mengakibatkan satu orang, sekelompok orang, satu kelompok masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, kita lihat yang menarik di thumbnail itu di bagian kiri bawah, kita lihat tuh. Itu di buletin kuning, saya tambah buletin lagi hitam. Tulisannya apa? Saya malah kebaca itu. Ads sponsor, ya, sponsor ads. Ada padrun. Ada apa drone mungkin maksudnya ya. Sponsor ad. Jadi dia ngiklan, dia bayar ke Instagram untuk menyebarkan fitnah. Ngeri kali ya. Saya kira kalau tanpa iklan itu kan sudah banyak lah ya, sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca gitu. Ini sekarang sudah mengiklan. Jadi konon katanya bukan hanya Instagram, sudah ada laporan juga di Facebook juga. Karena kan memang Facebook sama Instagram satu perusahaan ya. Jadi ngiklan sekali di Instagram bisa sekaligus di Facebook. Facebook dengan Instagram kan memang dibedakan dengan apa penggunanya. Kalau yang sudah agak usia ke atas Facebook katanya begitu ya. Yang masih agak muda-muda pakai Instagram. Yang lebih muda lagi pakai TikTok gitu. Sangat boleh jadi di TikTok pun sudah ada. Ini ngeri kali ya. Jadi yang dihadapi oleh seorang Anies Rashid Baswedan ini bukan, kebayang saya secara finansial bukan lawan yang seimbang, itu jauh di atas. Kalau orang bilang itu uangnya tidak berseri. Uangnya sebesar pintu katanya. Ya, oke, kita lihat saja langsung ya pada kabarnya di sini. Ini dari Portal Islam. Gila. Lihat cara mereka memfitnah Anies Baswedan secara masif terencana. Menyebar berita bohong dengan membayar Instagram ads. Gile. Nah, ini tampilannya yang tadi Anies Baswedan bohongi warga Jakarta dan seterusnya. Di bawahnya ada padrun sponsor. Nah, artinya dia mengiklan, membayar iklan. Fitnah yang dilancarkan untuk menjatuhkan Anies Baswedan bukan lagi dilakukan secara iseng, tapi sudah secara sistematis, terstruktur, dan masif. Salah satu buktinya adalah mereka menyebar berita bohong tentang Anies Rashid Baswedan dengan membayar Instagram ads, sekaligus Facebook ya, karena itu satu paket. Salah satu contoh yang dilakukan pada tangkapan layar di atas, berita bohong dan fitnah terhadap Anies Baswedan dilakukan secara sponsor atau disponsori. Fitnah dan berita bohong ini sekaligus untuk menutupi fakta dan mengalihkan perhatian publik dari banjir yang melanda Jawa Tengah. Ya kita tahu ini sudah hari ke-11. Konon katanya kita masih dapat kabar masih banjirnya belum surut. Bukan hanya di Semarang tapi juga di Pati dan di beberapa wilayah lainnya. Gubernurnya kemana? Sedang umroh. Ya barangkali ikhtiar itu sih memang patut dilakukan ya. Tapi
mestinya kan ada skala prioritas. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Harusnya kan menemani warga, harusnya kan menemani rakyatnya yang sedang kesulitan. Diberikan motivasi secara psikologis, kan begitu mestinya ya. Kebohongan yang disebarluaskan terkait Anies Baswedan ini memang dilakukan bukan secara serampangan, tapi tersengaja. Tersengaja. Bukan disengaja. Tersengaja, terencana, sistematis. Ini bagian dari strategi kampanye lawan Anies Baswedan. Siapa lawannya Anies Baswedan? Ya, kita bisa tebak sendiri lah ya. Nah, lagi umroh katanya Kang ya. iya, malah yang lucunya itu kan. Tapi ada konser. Pak Ganjarnya sedang umroh di mungkin sekarang sudah di Mekah mungkin ya. Rakyatnya sekarang sedang kesulitan, banyak yang menjadi korban banjir. Kemudian digeser sedikit, itu di Yogyakarta ada pesta pora, Ganjar Festival. Ini logikanya di mana itu? Kan luar biasa, nggak masuk akal gitu. Ini betul-betul tidak menunjukkan empatiknya. Nanti kalau ditanya ke Pak Ganjar, oh nggak tahu. Saya kan ada di Arab, saya nggak tahu itu ada Ganjar Festival. Itu kan nggak mungkin gitu, pasti tahu gitu. Dan orang yang punya empatik mestinya juga menyarankan untuk tidak dilakukan itu. Ya. Oke, langsung ya. Ini teori penyerangan ke Anies Baswedan. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Itu bahasa kerennya itu post-truth. Jadi itu fitnah itu terus dijejel dengan berbagai cara. Lewat WhatsApp grup, lewat Japri barangkali, lewat Facebook, Instagram, dan semuanya. Bahkan disampaikan secara langsung pula, gitu, berulang-ulang. Maka kita akan menganggap bahwa yang dituduhkan kepada Anies itu benar. Karena saking seringnya, repetisi. Jadi itu konsep psikologi yang bermain di situ gitu. Orang ketika dijejeli satu informasi yang sama terus-menerus, walaupun pada awalnya dia sangat tidak percaya, akhirnya percaya. Nah itulah yang konon terjadi di era-era kemarin Indonesia. Ya. Di 10 tahun terakhir Indonesia yang berkembang adalah teori post-truth. Masih mau kita biarkan? Nggak bisa, harus kita lawan. Wikipedia menyebutnya sebagai efek ilusi kebenaran. Jadi seolah-olah benar gitu ya. Yaitu fenomena timbulnya kecenderungan untuk mempercayai informasi yang salah sebagai suatu kebenaran setelah adanya proses repetisi. Mungkin kelihatannya sederhana bagaimana suatu informasi memiliki efek yang besar hanya dengan repetisi. Tapi tepat seperti itulah yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian di bidang psikologi. Repetisi adalah metode persuasi yang paling mudah dan paling banyak digunakan, termasuk di Indonesia. Kita bisa melihat efek repetisi ini di berbagai bidang, di bidang politik, di dunia periklanan, di industri media. Ya. Makanya kan kita kalau terbayang-bayang misalkan ya, Anda kalau sakit mah kira-kira minum obat apa? Proma. Ya itu karena hasil repetisi. Itu iklan yang luar biasa di zamannya sehingga kita menganggap bahwa iklan mah itu ya Proma, padahal ratusan merek lain gitu. Nah itu salah satu bentuk penyampaian repetisi sehingga menjadi sebuah pesan di alam bawah sadar kita terima, kita munculkan ketika kita mendengar nama Anies Baswedan misalkan. Anies Baswedan apa? Pembohong gitu kan. Kenapa? Karena dijejalinya begitu. Maka kita yang tahu mana yang benar, mana yang tidak harus ada di garda terdepan untuk menangkal itu. Terus menerus juga sama gitu. Kalau repetisi harus dilawannya dengan repetisi lagi. Nah, para peneliti menyatakan fenomena efek ilusi kebenaran ini timbul karena adanya perasaan familiar. Pada saat kita mendengar satu informasi berulang-ulang, secara otomatis informasi ini familiar atau akrab dengan kita. Dan otak manusia menerjemahkan perasaan familiar ini sebagai kebenaran. Karena otak kita cenderung lebih mudah memproses sesuatu yang sudah kita kenali sebelumnya. Ini yang disebut dengan kelancaran kognitif. Nah, ini kita lihat nih Instagramnya. Ya, coba kita langsung masuk ke Instagramnya ya. Saya sudah siapkan juga. Nih Instagramnya. Jadi ada Padrun. Tulisannya
Anies Baswedan sama yang tadi ya. Oke. Nah kita lihat responnya. Ini sudah ngiklan nih 1 hari yang lalu. Dari Syahrizal Sani, carilah pekerjaan yang halal buat nafkahi anak istri. Jangan dari hasil fitnah dan hoax. Luar biasa, macilep ya. Fitnah apapun yang kalian lakukan gak ngaruh. Masyarakat udah pintar, udah bisa menilai. Anies Baswedan tetap pilihan kami. Ini luar biasa ya, padahal sudah diiklan. Kalau udah iklan tuh jangkauannya itu bisa 100.000 kali lipat lebih besar dibandingkan dia menggunakan akun secara alami ya. Makan dari hasil fitnah nggak apa-apa kayak hewan, yang penting bisa makan. Hoax nih bisa dilaporin. Tapi kan ini mau apa, akunnya akun anonim. Saya kira dia pasti bersembunyi, bukan orang yang bukan orang gitu atau akun orang nih. Nggak fitnah nggak makan ya buzzer. Luar biasa bencinya. Sabar hatiku tetap buat Pak Anies. Itu malah pembelaan yang muncul. Luar biasa. Ini artinya gelombang rakyatnya sudah begitu besar menginginkan adanya perubahan kepemimpinan yang antitesisnya Jokowi. Siapa itu? Anies Rashid Baswedan. WK, mana gubernur yang baru itu, apa prestasinya? Prestasinya adalah menghilangkan prestasi Anies di Jakarta. Gitu ya. Sampai pakai promosi. Aduh, yuk report aja akunnya guys. Ini ngeri nih kalau sudah people power. Ini bentuk people power juga di media sosial. Pokoknya Anies wae atuh, ini sengaja buat rusak pamor Pak Anies, mana ngiklanin lagi. Jadi mereka semua baca dari iklan gitu. Karena kalau tidak baca dari iklan, mereka nggak akan tahu ada postingan ini. Anjrit, begitu bencinya sampai-sampai akun lagi disponsori buat ngehujat. Luar biasa ya. Orang nyponsorin itu kan bayar iklan itu buat jualan gitu ya, buat branding boleh lah. Ini buat fitnah, ngeri nih. Ya, mungkin ini sistem dari IG dan Facebook juga harus diperbaiki ya. Jangan sampai yang begini-begini dengan mudah bertebaran. Ini kemungkinan besar dalam bulan-bulan ke depan akan semakin banyak yang begini. Oke, saya kira itu. Dan kita lihat ya di satu lah ya. Ini sebagian dari prestasi Anies Baswedan. Sebagian ya. Yang bilang Anies nggak bisa kerja, auto mingkem melihat ini. Ini nggak tahu nih, saya bakal capek nggak bacanya ya, saya cobain. Ini baru sebagian. Menghadirkan pangan murah, ada 5 kartu kesejahteraan, penataan trotoar, penataan di bidang transportasi, menghadirkan rumah murah, makanan bergizi anak, membebaskan PBB, penghargaan kotak layak anak. Aduh capek nih. Honorable Mention Sustainable Transport, penghargaan Kemenag kontribusi Pemprov DKI. Transjakarta, oh capek saya capek. Sudahlah, dibaca sendiri ya ini. Ini ada 37. 37 ini belum semuanya. Ada yang penghargaan nasional, ada yang penghargaan internasional. Meraih 5 kali WTP berturut-turut. Yang sebelumnya tidak pernah ya. Gubernur Jakarta sebelumnya tidak pernah WTP 5 kali berturut-turut. Jadi gampangnya begini, kalau melawan fitnah-fitnah itu ya kita tampilkan saja prestasi Pak Anies. Begitu ya. Dan tentu itu juga tidak cukup dengan begitu. Kita tetap juga harus berusaha untuk mencari tahu, menggali informasi dari berbagai sumber untuk menguatkan data-data dan fakta-fakta yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saya kira itu. Dan ini kalau kita lihat, oke, kita lihat dulu deh sebentar. Ini banyak juga ini nampaknya yang sudah memberikan komentar di kolom live comment nih. Oke. Mana ini? Oke, sudah 200-an ini yang gabung nih pagi-pagi ini. Ya, hanya satu kata, lawan, Farah. Ya betul, kita harus melawan dengan kekuatan rakyat. Ini people power. Jangan dianggap ini people power itu selalu turun ke jalan kemudian teriak-teriak makzulkan presiden. Bukan. Cara seperti ini pun adalah people power. Kehendak rakyat harus diperjuangkan oleh rakyat. Ketika kita ingin perubahan, maka kita harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Bukan sekedar menonton dan berharap. Ini jeleknya rejim Jokowi, sangat antusias menyerang oposisi. Menurut Jokowi itu produk kecelakaan politik yang melahirkan banyak masalah. Menurut Isnan Asyari ya. Suroto, kelompok Leng Wei Tong bos panas hingga kiamat otaknya. Maklum, nggak ngerti saya.
Walau rakyat dah ngerti tetap harus dilawan. Ya betul Pak Endang ya, setuju saya. Karena tadi teori post-truth itu berbahaya. Insya Allah kami semua sekeluarga tetap dukung Anies. Oke. Kalau kelompok maling sudah panik pasti akan lakukan segala macam cara. Mari kita lawan antek-antek komunis plus oligarki maling otak miring. Waduh bahasanya. Adnan, fitnah itu iklan gratis buat Pak Anies. Banyak yang udah tahu bahwa mereka sedang mempertahankan permukaan nasinya. Bagi mereka Anies adalah petaka. Terserah mau fitnah apa, sekali Anies tetap Anies. Luar biasa ini ya. Dengan segala cara, bingung dengan cara apa lagi. Takbir, rezim Jokowi tiap hari dihajar. Nggak ada malunya. Baik, ini luar biasa. Mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua. Kita lanjutkan seperti biasa diskusinya di kolom komentar. Terima kasih. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.